Adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok Biorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Biorkanism. Ya. Selanjutnya, channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Bridget 2. Tersangka pernah melakukan posting di channel @Biorkanism sebanyak 3 kali. Adapun motifnya, ya, motif tersangka membantu Biorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Kani. Ya, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa. Fenomena berkaitan dengan hacker atas nama Biorka memang belakangan ini menjadi perbincangan publik, bahkan di kalangan pejabat tinggi negara, dari kalangan RI1, bahkan dari kalangan menteri, juga mereka datanya dibocorkan oleh hacker atas nama Biorka yang hingga kini juga masih belum diketahui siapa di balik dari Biorka ini. Nah, lantas seperti apa tanggapan dari kacamata masyarakat berkaitan dengan fenomena hacker atas nama Biorka ini? Kami akan tanyakan langsung bersama dengan dengan siapa namanya Mas? Fitra. Oke, Mas Fitra, ini udah tahu kan berkaitan dengan hacker atas nama Biorka yang memang sedang booming diperbincangkan belakangan ini. Nah, menurut kacamata Mas Fitra sendiri berkaitan dengan kebocoran data ini, khawatir nggak sih Mas berkaitan dengan kebocoran data dari kalangan pejabat tinggi negara, bahkan kemungkinan bisa saja dari data pribadi Mas sendiri? Ini seperti apa Mas? Oke, kalau menurut saya ini sangat penting ya, karena kan kita mencangkut data pribadi gitu. Karena data pribadi itu kan bisa dilakukan dengan tindak kejahatan-kejahatan yang di luar kemampuan, dan kita pun merasa jadi khawatir gitu. Sedangkan harapan masyarakat kan harusnya pemerintah bisa menjaga keamanan dan kepentingan masyarakatnya sendiri gitu. Jadi menurut saya sangat penting kalau data pribadi kita jangan sampai dibocorkan sama si Biorka ini, seperti itu. Tapi sejauh pemantauan dari Mas Fitra sendiri nih, mengenai update dari hacker Biorka ini yang memang masih jadi dalam pencarian dari proses pemerintah nih seperti itu, kira-kira menurut Mas sendiri apakah memang betul Biorka ini dari Indonesia kah, atau mungkin ada kemungkinan dari luar negeri kah? Karena memang belakangan ini kan diduga ada dari Madiun yang sebelumnya ditangkap seperti itu. Ini seperti apa menurut Mas Fitra? Oke, kalau menurut saya bisa jadi dari luar ataupun bisa juga dari Indonesia gitu. Tapi kan ternyata sudah dibuktikan bukan dari Madiun ya Mbak ya. Jadi bisa juga dari orang luar yang tahu keadaan Indonesia itu seperti apa. Jadi mungkin dia ikut merasakan kejadian-kejadian, kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia yang kiranya bisa jadi warga tuh kurang turun percaya lagi, seperti kejahatan-kejahatan yang belakangan ini warga tuh butuh didengar gitu. Nah, mungkin harapan Biorka ini untuk membuktikan bahwa pemerintah kita tuh belum bisa menjaga keamanan dan ketentraman bagi masyarakatnya itu, seperti itu. Nah, kalau dari pengamanan data sendiri nih, kalau dari Mas Fitra untuk menjaga keamanan rahasia data Mas pribadi seperti apa setelah ataupun sebelum dari merebaknya fenomena hacker atas nama Biorka ini? Iya, caranya kan biasanya kita minimal melakukan pergantian password dalam waktu beberapa waktu gitu kan. Nah, itu yang sudah saya lakukan gitu. Tapi kalau misalnya ada orang tua atau teman-teman yang belum aware dengan kejadian atau belum aware dengan pentingnya password data pribadi, bisa jadi kan itu jadi hal yang merugikan bagi si orang tersebut, seperti itu. Terima kasih banyak Mas Fitra ya atas tanggapannya berkaitan dengan hacker Biorka ini. Nah, itu tadi Caca Anissa serta pemirsa berkaitan dengan fenomena hacker atas nama Biorka yang memang hingga kini masih menjadi PR besar bagi pemerintah untuk bisa mengungkap dan juga menjaga keamanan data seluruh masyarakat di Indonesia. Sementara demikian, kembali ke dari studio Caca Anissa. Terima kasih Kani, laporannya sudah bertanya kepada masyarakat. Pemirsa, supaya nggak bingung nih pemirsa, saya jelaskan ya. Tadi Said, sempat saya berbincang dengan Said, itu pemuda asal Cirebon, bukan Biorka, karena memang tidak dipanggil juga oleh Polres Cirebon. Tapi saat ini yang terbaru informasinya pemuda asal Madiun sedang diperiksa oleh polisi. Apakah dia Biorka atau bukan? Belum kita dapat informasinya karena Polri belum memberikan konferensi pers. Tapi menariknya dari wawancara rekan saya Kani, masih ada masyarakat yang percaya Biorka ini bukan pemuda Madiun ataupun juga bukan berdomisili di Indonesia, tapi benar-benar orang luar atau
orang Polandia seperti apa yang dikatakan sang Bjorka. Abah, kalau menurut Abah, Bjorka ini domisilinya di Indonesia atau di luar? Kita ngelihatnya sekarang aktivitasnya dia saja. Kalau dia bisa membuktikan dulunya dia siapa, sampai sekarang dia apa, itu berarti memang dia adalah manusia yang memang sudah banyak berkecimpung di dunia di sini dan menyenangi dunia penyusupan dia. Tetapi sekarang kalau mendadak, bahasa Jermannya mat jegagi atau mat betunduk. Ya, bagaimana tahu-tahu dia sekarang sangat fokus kepada Indonesia, kemudian hanya dengan alasan-alasannya di situ, hanya mampu ke Indonesia, padahal dia harus menerobos firewall, dia harus menerobos database, mengerti enkripsi, mengerti decoding, mengerti banyak hal lagi yang terlalu teknis kalau diutarakan bagaimana cara untuk masuk menghacking. Nah, kalau itu dia bisa lakukan kepada Indonesia, hal yang sama dia bisa lakukan kepada yang lain-lainnya juga, dan dia akan tertarik ke sana. Kok hanya fokus ke sini dan ngomongnya hanya ke pemerintah di sini? Ini kan hanya udah orang punya ketertarikan saja gitu. Karakternya aja udah kelihatan. Menarik analisis dari Abah. Sekarang saya bertanya kepada Bang Fadlizon, akhirnya sampai juga ya Bang. Kalau Abang sendiri dari Komisi 1, sebenarnya kalau dari kata Abah, dari isu yang dibawa, karena ini begitu sentimen terhadap pejabat dan juga pemerintah. Bjorka ini orang sini, ini bagaimana menurut Bang Fadlizon? Kita tidak tahu Bjorka ini orang Indonesia atau bukan, dia berada di Indonesia atau bukan, kita belum tahu. Apakah dia ini sendiri atau juga satu tim, satu kelompok? Saya kira bisa semuanya, ya, possibility gitu. Tapi kenapa kita fokus dengan Bjorka ini, gitu ya? Menurut saya yang harus kita fokus adalah kepada keamanan data kita, keamanan data pribadi, security kita ini bagaimana. Jadi harus kembali kepada pokok masalah gitu ya. Pokok masalah kita ini kok mudah sekali sistem kita ini ditembus oleh seorang atau satu kelompok gitu ya. Yang kita tidak ketahui dari mana asal usulnya itu, dan kita sibuk dengan itu, bukan untuk memperkuat benteng kita gitu. Nah, kalau kita memperkuat benteng kita, mau Bjorka ataupun yang lain kan tidak bisa tembus. Ini yang menurut saya harus ada yang bertanggung jawab. Masalahnya sekarang di kita ini banyak sekali orang yang sibuk tetapi tidak jelas mengerjakan apa gitu ya, dan tidak bertanggung jawab. Siapa yang harusnya bertanggung jawab? Kejadian ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, apakah ini Kominfo, apakah BSSN, apa pihak-pihak lain, kepolisian, siapa yang bertanggung jawab? Iya, Bang, kalau memang Abang tadi sudah mengatakan, wah ini darurat keamanan data. Kalau Abang sendiri dengan aktivitas Bjorka apa ganti password atau mungkin tidak aktifkan sosial media sementara apa supaya untuk melindungi data Abang? Iya, saya tidak melakukan hal-hal itu ya, karena menurut saya beberapa kali juga terjadi, misalnya pengambil alihan, dulu juga pernah di Facebook dan seterusnya gitu. Kalau solusinya seperti saran dari Kominfo atau Menteri Kominfo mengatakan harus sering-sering ganti password, saya kira itu tidak menjamin, seolah-olah itu adalah tanggung jawab pribadi. Ini harus tanggung jawab menurut saya, tanggung jawab negara, memberikan satu keamanan, melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu sekarang harus diterjemahkan bukan lagi fisik, tapi juga digital gitu loh ya. Jadi jangan lagi kemudian ini bebankan kepada pribadi atau sekelompok orang atau mungkin institusi yang mengelola, tapi secara keseluruhan harusnya negara ikut bertanggung jawab dan hadir gitu. Abah sependapat nggak dengan dikatakan Bang Fadlizon? Bisa nggak sih negara melindungi data penduduk atau masyarakatnya? Mengingat negara sehebat Amerika juga peretasannya luar biasa. Kita ngelihat adalah untuk kemampuan teknis dan kemampuan operasional. Kalau kemampuan teknisnya bisa, kenapa? Memang teknologinya, komputernya, kemudian ilmunya sama juga kok. Ya, program untuk meretas yang dipakai di Indonesia, orang Indonesia, individual ataupun badan-badan yang cyber juga, dengan yang dipakai di luar negeri sama, perangkatnya itu juga. Dari bagaimana kita orang di belakangnya menerobos. Begitu pula sekarang bagaimana cara kita mengelola datanya, sebenarnya teknisnya perangkatnya sama, tetapi harus ada suatu perangkat hukum yang menguatkan. Ya kan, kalau di sini kita lihatnya di sini Bang Fadlizon sebenarnya kelihatan di sini satu kali, tetapi sebenarnya 2 kali. Dulu juga ada isu yang merupakan gini, pencurian data. Bang Fadlizon terlalu mengucapkan mengenai rancangan undang-undang PDP. Jadi kalau saya bilang maaf ya Bang. Jadi kalau saya lihatnya di sini jadi sebetulnya isu ini Bjorka ini jalan pencetus
Kuncinya adalah apa yang mau diangkat adalah bagaimana merealisasikan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang. Menarik. Nah, karena kita bilang gini sekarang, kalau Kominfo-nya, apakah Kominfo-nya mengerti mengenai teknis telematika? Enggak. Menterinya ngomong bahwa one time password harus segera yang sering diganti. Namanya one time password bukan dari usernya, tetapi dari penyedia layanan untuk membuktikan bahwa dia pengguna ponselnya yang benar. Itu bukan nggak bisa diganti-ganti yang gitu, itu ngomongnya udah salah. Dia ngomong mau bikin umpamanya search engine, itu juga kelepasan ngomong gitu kan. Kemudian sekarang dia mau mengungkapkan bahwa untuk urusan gini penggunaan NIK itu kita harus berhati-hati. Sama aja kita parkir mobil di suatu tempat, kemudian supirnya tukang parkirnya bilang, Anda hati-hati ya, kuncinya di situ semua. Loh, kita parkir di Anda, ya Anda harus berhati-hati. Kitanya kalau di jalan kita yang hati-hati gitu kan. Bagaimana pertanggungjawaban ini benar-benar dikuatkan dalam hal apa? Kemampuan Kominfo untuk mendikte dan kemudian mengurus semua area-area yang menggunakan layanan ini, dipastikan bahwa memang benar-benar mereka menjaga sekuritas, bagaimana caranya, kemudian diuji, jangan cuma ditanyain gitu loh, benar-benar diuji gitu. Ya, oke, menarik apa yang dikatakan oleh Abah. Memang dengan berbagai macam peretasan yang pernah terjadi sebelumnya, tapi Bjorka ini yang paling seksi dan disorot oleh masyarakat karena membobol data, doxing data pejabat. Seperti kita ketahui, saat ini DPR juga sedang menggodok ya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Ini kebetulan atau sesaat lagi?